Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Septiana, NIM 855788575. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep atau mind mapping perspektif global dari modul 1 sampai modul 6 guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah perspektif global dengan dosen pengampu Bapak Fauzi, Eskom, SPD, GR, MPD. Baiklah, langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini mengenai peta konsep atau mind mapping tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 mengenai hakikat dan konsep perspektif global yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu hakikat dan konsep perspektif global dan dimensi manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Dimensi manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ekonomi, geografi, PPKN, serta sejarah dan budaya. Yang kedua ada modul 2 tentang perspektif global dilihat dari sudut ilmu-ilmu sosial dan ilmu lain yang terkait. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perspektif global dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Yang terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu perspektif global dari visi geografi, perspektif global dari visi sejarah, dan perspektif global dari visi ekonomi. Yang kedua ada perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu perspektif global dari visi politik, perspektif global dari visi sosiologi, dan perspektif global dari visi antropologi. Yang ketiga ada perspektif global dari visi iptek, transportasi, komunikasi, dan internasional. Terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu perspektif global dari visi iptek, perspektif global dari visi transportasi, perspektif global dari visi komunikasi, dan perspektif global dari visi internasional. Selanjutnya yang ketiga ada modul 3 tentang pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pentingnya kesadaran dalam perspektif global dan pentingnya wawasan dalam perspektif global. Pentingnya kesadaran dalam perspektif global dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasionalisme atau kesadaran nasional, norma dan agama, dan nilai budaya bangsa. Yang keempat ada modul 4 tentang isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dan masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dibagi menjadi 5 bagian, yaitu penduduk dan keluarga berencana, pembangunan, hak asasi manusia atau HAM, migrasi, serta lingkungan dan sumber daya. Yang kelima, ada modul 5 tentang isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan pembelajaran IPS SD. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu isu-isu global dalam pembelajaran IPS SD dan masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD ini dibagi menjadi 9 bagian, yaitu penduduk dan keluarga berencana, pembangunan, hak asasi manusia atau HAM, migrasi, kepemilikan bersama secara global, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kelaparan dan bahan pangan, perdamaian dan keamanan, serta prasangka dan diskriminasi. Yang keenam atau yang terakhir ada modul 6 tentang model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran perspektif global. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD dan evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu materi atau pokok bahasan, proses pembelajaran, tujuan yang akan dicapai, teknik evaluasi, konsep, dan pengembangan teknik evaluasi. Sedangkan evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hakikat evaluasi, asas evaluasi, fungsi evaluasi, dan tujuan evaluasi. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peta konsep atau mind mapping perspektif global dari modul 1 sampai modul 6. Apabila ada kesalahan kata pada saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.